Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, sahabat asli hafizakumullah jami'an. Kita bersyukur pada Allah, kita kembali dalam limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menapaki jalan-jalan ketaatan hari demi hari. Salam dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat yang istiqamah menapaki jalan-jalan sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Sahabat asli, hafizakumullah, alhamdulillah, masih dalam pembahasan kitab karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, kitab Ad-Da' wa Dawa, yang alhamdulillah kita masih membahas tentang seputar macam-macam kenikmatan. Sebagaimana di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang macam-macam beberapa macam kenikmatan. Yang pertama mungkin sebagai murajaah atau review, eh, kenikmatan yang menghantarkan seseorang kepada kenikmatan abadi di hari kiamat, yaitu kenikmatan mengenal dan mencintai Allah di dunia. Yang kenikmatan tersebut mengantarkan seorang hamba untuk bisa menikmati, merasakan kenikmatan yang lebih besar, yaitu di surga. Yang kedua, kenikmatan yang menghalangi seseorang dari mendapatkan kenikmatan abadi di surga, yaitu perbuatan atau kenikmatan dalam berbuat kesyirikan, kemaksiatan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kenikmatan yang dia tidak mempengaruhi, gitu ya kira-kira ya. Penikmat, dia tidak serta secara khusus atau secara spesifik mengantarkan seseorang kepada kenikmatan di akhirat, sebagaimana kenikmatan ini juga tidak menyebabkan seseorang terhalang dari kenikmatan akhirat. Artinya kenikmatan yang mubah, yang kalau di pertemuan sebelumnya Rasulullah SAW sampaikan itu adalah yang wajar-wajar. Di antaranya kata Nabi kan, setiap yang bercanda yang dilakukan anak Adam itu, laki-laki itu tergolong sia-sia. Kecuali 3 hal gitu ya. Berlatih memanah, maksudnya berlatih senjata mungkin untuk persiapan perang gitu. Kemudian mengajari kudanya, melatih kudanya juga. Yang ketiga, bercanda dengan istrinya, gitu, pasangan hidupnya. Baik, nah sebenarnya di pasal yang baru ini insya Allah kita akan bahas di halaman 548, pasal baru tapi lanjutan dari pembahasan lebih rinci tentang kelezatan yang nomor 3 tadi sebenarnya. Baik, kita baca. Faslun, bismillahirrahmanirrahim. Faslun, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, fahadha al-hub la yunkar wa la yudham. Ya, bal huwa ahmada anwa'il hub. Kecintaan nomor 3 atau kenikmatan nomor 3 itu dia tidak diingkari dan juga tidak tercela. Bahkan dia masih bahkan tergolong yang paling terpuji dari jenis kecintaan atau kenikmatan. Wa kadzalika hubbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna man na'lim al-mahabbah al-khassah
juga mencintai Rasulullah gitu kan. Mencintai Rasulullah gitu kan itu juga sesuatu yang diperintahkan bahkan, ya. Wa hiya allati tashghilu qalbal muhib wa fikruhu wa dzikruhu li mahbubi. Wa illa fa kullu muslimin fi qalbihi mahabbatun lillah wa rasulihi. La yadkhulu fil islami illa biha. Sebenarnya secara awal gitu ya, dari awal modalnya seorang muslim itu sama. Dia masuk Islam tuh karena harus mencintai, syaratnya itu harus mencintai Allah dan Rasul gitu kan. Cuma kadarnya berbeda setiap muslim itu. Yang mencintai Allah lebih, yang mencintai Rasulullah lebih pasti akan berbeda dengan yang biasa-biasa saja. Wan nasu kata Ibnu Qayyim, wan nasu mutafawituna fi darajati hadhil mahabbah tafawutan la yuhsihi illallah. Dan manusia itu bertingkat-tingkat, mutafawit, ya. Derajatnya itu berbeda-beda. Derajatnya, kadar dari mereka mencintai Allah dan Rasul itu kan berbeda-beda gitu ya. Tidak sama, tidak sama. Contohnya dalam perkara mencintai Rasulullah misalnya, misal ada sebuah kisah sahabat mulia namanya Thauban. Thauban ibn Bujdad atau ibn Bajdad radhiyallahu anhu, yang dia salah satu orang yang membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thauban ini mungkin namanya tidak terlalu familiar di telinga kita, masih tergolong muda, tapi masalah cinta kepada Nabi ini sallallahu alaihi wasallam itu bisa diadu lah gitu ya. Suatu kali Rasulullah pergi, seharian nggak pulang-pulang gitu ya. Thauban besoknya bilang ke Rasulullah, "Ya Rasul," Thauban mukanya sedih gitu, kayak sakit gitu kan, lemas gitu, pucat. Kemudian Nabi bertanya kepada Thauban, "Wahai Thauban, apakah kamu sakit?" "Tidak ya Rasulullah, saya tidak sakit. Cuma saya khawatir kalau seharian saya nggak bertemu denganmu ya Rasulullah. Itu yang membuat saya terlihat seperti ini gitu, pucat, lemas gitu." Ya Rasulullah, kemudian saya teringat, bahwa nanti di akhirat engkau akan bersama para nabi. Sekalipun aku masuk surga, kau akan beda tingkatannya, gitu lah ya. Apalagi kalau saya masuk neraka, udah pasti saya nggak akan ketemu denganmu lagi ya Rasulullah. Sedih, Thauban sedih. Rasul pun terharu. Itu cintanya Thauban tuh. Sehari nggak ketemu Rasulnya sedih. Kemudian dengan kisah tadi turun ayat dalam surat An-Nisa kalau tidak salah. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi 'alima" atau hasib. Itu kan artinya kata Rasulullah, "Wahai Thauban, seseorang itu akan bersama dengan seseorang yang dicintainya." Iya, berbeda kan cinta kita sama Thauban? Beda, jauh jauh. Ya, baik itu artinya kata Ibnu Qayyim, "Mutafawituna fi mahabbatillah wa mahabbati rasulih sallallahu alaihi wasallam. La yuhsihi illallah." Yang tidak akan bisa mengetahui kecuali Allah. Wa baina mahabbatil khalilaini wa mahabbati ghairihima ma bainahuma juga beda, artinya beda kecintaannya. Bertingkat-tingkat. Fa hadhihi al-mahabbah allati talattafa ar-ruh tulattifu ar-ruh wa tukhaffif athqal at-takalif. Kecintaan ini yang akan melembutkan jiwa, meringankan beban, wa tusakhkhil bakhil. Kecintaan kepada Allah dan Rasulnya itu, dia akan melembutkan jiwa, meringankan beban. Kalaupun syariat ini terlihat beban, tapi dia karena dicinta sama Allah dan Rasul, enteng. Wa tusakhkhil bakhil. Karena kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, yang bakhil bisa jadi sakhi, dermawan. Wa tusyajji'il jubban. Memberikan atau menjadikan orang pengecut menjadi berani. Wa tusaffidh dhihn.
membersihkan hati, pikiran, utaraidun nafs, menenangkan jiwa, wa tutayyibil haya 'alal haqiqah. Kecintaan kepada Allah dan Rasulnya itu membuat hidup secara lebih indah, lebih lebih tenang. La mahabbati suwaril muharramah, bukan kecintaan kepada hal-hal selain Allah, bahkan kepada hal-hal yang haram. Wa idza buliyat as-sarair yaumal liqa kanat satiratu sahibiha min khairi sarairil ibad. Kalaupun nanti di akhirat sarirah, sarirah itu hal-hal yang tersembunyi dari seorang hamba. Maka orang yang mencintai Allah, mencintai Rasulullah, dia punya rahasia-rahasia, hal-hal yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali hanya Allah dan Dia saja yang tahu. Maka mereka akan kelak mendapati sarairnya, sarirahnya itu sarirah yang baik. Wa hadhil mahabbah allati tunawwirul wajh. Kecintaan kepada Allah dan Rasulnya itu yang memberikan cahaya untuk wajah. Wa tushrih as-sadr, yang melapangkan dada, membuat lapang dadanya, membuat hatinya tenang gitu ya. Wa tuhyil qalb, bahkan menghidupkan hati. Wa kadzalika mahabbatu kalamillah fa innahu min alamati mahabbatillah. Begitupun begitupun dengan seseorang mencintai kalam Allah, Al-Qur'an maksudnya. Maka kalau ada orang mencintai Al-Qur'an, itu sebab atau tanda seseorang mencintai Allah. Wa idza aradta an ta'lam ma 'indaka wa 'inda ghairika min mahabbatillah fanzur ila mahabbatil Qur'an. Kata Ibnu Qayyim, kalau kamu mau lihat perbedaan kecintaanmu kepada Allah, kemudian kecintaan orang lain kepada Allah, lihat dari kecintaan orang tersebut atau dirimu dengan orang lain dengan seberapa cinta kamu dengan Quran. Bayangin teman-teman, ya, seberapa cinta hatimu kepada Quran. Atau Quran itu ada di mana? Adakah Quran di bagian mana di dalam hatimu itu? Waltidadika bisama'ihi a'zam min iltidadi ashabil malahi wal ghina al-muttarib bisima'ihim. Coba bandingkan, kamu lebih menikmati mana? Menikmati lantunan ayat-ayat suci Al-Quran atau lantunan-lantunan yang melalaikan, nyanyian, senandung-senandung yang melalaikan, ya. Fa innahu minal ma'lum anna man ahabba mahbuban kana kalamuhu wa hadithuhu ahabba syai'in ilaih. Sebagaimana maklum, seseorang yang mencintai seseorang itu, sesuatu, maka ia akan sangat menikmati perkataannya, setiap kalimatnya, kata-kata yang keluar dari lisannya gitu ya. Maka kalau ada orang ngaku cinta Allah, tapi enggak betahan dengerin Quran, dipertanyakan. Omong kosong itu. Kalau kita mengaku, katakanlah seorang laki-laki, lagi sangat-sangat jatuh cinta kepada seorang wanita. Itu wanita ngomong apaan aja didengerin gitu. Karena dia sedang menikmati cintanya. Kalimat-kalimat yang agak keras pun dianggapnya baik gitu. Gitu kan? Nah, maksud Ibnu Qayyim itu kalau kamu mau lihat kadar kecintaanmu kepada Allah, lihat kadar kecintaanmu kepada Quran. Kalau disetel musik sama disetel Quran itu lebih betah mana? Gitu loh. Lebih tenang mana, lebih nyaman mana, lebih nikmat mana. Nah, hati-hati. Ya, ada lantunan Quran langsung diganti. Ada musik yang lagi ngetren terbaru langsung dipantengin. Dihafal bahkan, diputar berulang kali. Hati-hati ini, hati-hati. Ada sebuah bait mengatakan, "In kunta taz'umu hubbi falim hajarta kitabi." Kalau kamu mengaku mencintaiku, kenapa kamu meninggalkan kitabku? Ama ta'ammalta ma fihi min ladidi khitabi? Apakah kamu enggak berpikir bahwa di dalamnya itu termasuk
Di dalam Quran maksudnya ada kesenangan, kenikmatan dari apa yang aku katakan. Maksudnya ini Allah gitu ya. Wa qala Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini kalimat Utsman radhiyallahu anhu ini sangat masyhur. Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu mengatakan, "Lau tahurat qulubuna lama syabi'at min kalamillah." Atau dalam riwayat yang lain, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum." Jika seandainya hati kalian suci, bersih, kalian tidak akan bosan dari mendengar kalimat-kalimat dan kalam-kalam Allah. Berarti kalau kita bosenan, menurut Utsman itu kotor hati kita. Alhamdulillah. Baca Quran baru 3 lembar ya udah kayaknya lama banget. Mendengarkan musik satu playlist 2 jam full, nggak ada habis-habisnya. Bahkan kurang, ditambahin lagi playlist. Hati-hati, hati-hati. Aku cinta Allah, tapi di saat ada Quran dengan musik, musik lebih didengar daripada Quran. Itu omong kosong kata Ibnu Qayyim. Itu omong kosong. Karena nggak mungkin orang yang mengaku cinta Allah tapi tidak betah dengan kalam Allah, gitu kira-kira. Wa kaifa yashba'ul muhibbu min kalami mahbubihi wa huwa ghayatu matlubi. Emang ada orang yang mencintai seseorang itu bosan gitu dengerin omongannya, nggak akan ada. Apalagi di awal-awal jatuh cinta, nggak mungkin. Maka kalau ada yang begitu, kata Ibnu Qayyim bohong gitu. Omong kosong. Ngaku-ngaku cinta aja tapi nggak bisa dibuktikan itu. Baik, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman li Abdullah bin Mas'ud. Ini kisah masyhur sekali. Suatu kali Nabi berkata kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Iqra' alayya, bacakan untukku Al-Qur'an." Faqal, Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil?" Aku bacakan Quran untukmu ya Rasulullah, padahal Quran diturunkan untukmu ya Rasulullah. Faqala, Rasul menjawab, "Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Aku suka mendengarnya dari orang lain, dengar tilawahnya. Fastaftaha wa qara'a suratan nisa, ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mulai baca Al-Qur'an, kalau tidak salah dari mulai Al-Fatihah. Ketika sampai di surat An-Nisa, di sebuah ayat, yaitu ayat 41, Allah berfirman, "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Pas sampai ayat itu tuh, qala hasbuk, kata Rasul kepada Abdullah bin Mas'ud, cukup. Farafa'a ra'sahu fa idza 'aina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tadrifani minal buka. Kata Ibnu Mas'ud, saat aku lihat Rasulullah kok sudah menangis. Apa artinya teman-teman? Ayat ini. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahid. Kata Allah, maka bagaimana kelak kami akan datangkan kepada setiap umat ini seorang saksi. Dan begitu juga kepadamu wahai Muhammad. Kamu akan datang menjadi saksi untuk umatmu. Jadi teman-teman, para nabi ini yang para rasul ini yang diutus oleh Allah, mereka akan menjadi saksi untuk umatnya masing-masing. Termasuk Rasulullah. Rasulullah sampai nangis, sedih. Rasul ntar akan bersaksi. Nanti Rasul akan bersaksi tentang perbuatan kita. Makanya jangan nyusahin Rasulullah. Kita sebelum kita hadir aja Rasul sudah sering memperjuangkan kita. Sebelum kita dilahirkan jauh-jauh hari Rasul sudah membela kita. Merindukan kita sebagai umatnya. Masa kita mau nyusahin lagi di akhirat? Masa kita harus menyusahkan Rasulullah lagi? Beliau mau bersaksi kelak di hadapan Allah tentang kita. Jangan nyusahin Rasulullah, teman-teman. Jangan buat Rasulullah susah. Sebab Rasulullah hidupnya aja dulu sudah bela mati-matian kita. Masa kita nanti di akhirat mau nyusahin Rasul lagi? Rasul sedih.
Karena Rasul nggak mau memberatkan umatnya itu. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Wa kana as-sahabah idza ijtama'u wa fihim Abu Musa yaqulun ya Aba Musa dzakkirna rabbana fayaqra' wa hum yastami'un. Dahulu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, kalau ada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, mereka langsung buru-buru minta Abu Musa baca Quran dan mereka langsung dengerin. Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa Al-Asy'ari termasuk sahabat-sahabat Nabi yang punya keindahan bacaan Al-Quran. Kayak mereka suka gitu. Falimuhibbil Quran minal wajdi wal-dzauqi wal-ladzah wal-halawa was-surur ad'afu ma limuhibbis sima'i syaitani. Kata Ibnu Qayyim, orang-orang yang mencintai Quran memiliki rasa kenikmatan, kelezatan, kecintaan, rasa manis, kebahagiaan melebihi, bahkan berlipat-lipat kebahagiaan itu daripada orang-orang yang mendengarkan sama asyaitani, musik-musik dan lain sebagainya. Fa idza ra'aita ar-rajul dzauqahu wajadahu wa tarabahu wa nashwatahu fi sima'il abyat duna sima'il ayat wa fi sima'il alhan duna sima'il Qur'an. Makanya kalau kamu lihat ada orang kok lebih menikmati musik daripada Quran, ya, lebih menikmati bait-bait daripada ayat-ayat gitu ya. Hati-hati itu. Bahkan ada sebuah syair mengatakan, "Tuqra'u 'alaikal khatmah wa anta jamid kal hajar wa baitun minasy-syi'ri yunshad tamilu kan nashwan." Kamu dibacakan khatmah Quran dan kamu seperti batu yang diam saja. Ketika dibacakan senandung bait-bait lagu, lirik-lirik lagu itu langsung kamu berjoget kayak gitu. Apa itu? Bentuk manusia apa itu? Ini kata sebuah bait ya. Fahadha min aqwal adillah ala faragi qalbihi min mahabbatillahi wa kalami. Kata Ibnu Qayyim, ini termasuk dalil bukti terkuat bahwa kosongnya hati seorang hamba dari kecintaan kepada Allah dan kalamnya. Hati-hati. Kita tanya diri kita. Kalau dibacain Quran, lebih senang dibaca Quran, dengerin Quran, apa dengerin musik? Itu kata Ibnu Qayyim, itu jadi indikator terkuat. Jadi kalau ada, ya saya cinta Allah, tapi pas dengerin musik semangat, nge-DJ, dugem, apalah segala macam itu. Tiba-tiba hadir majelis ilmu, sebelum Jumat dengerin toa masjid yang keluar, terus ada ayat yang dibacain. Ah, ini apa nih, berisik nih, berisik. Kemana itu? Ya, kata Ibnu Qayyim, indikator terkuat seseorang itu bohong dari mencintai Allah tuh mereka nggak 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 bisa lama-lama dengerin Quran. Maka tadi lebih menikmati sajian-sajian syaitan, abiyat, nasyid, yang apalagi ada musiknya, bait-bait itu daripada ayat-ayat Quran. Wa ta'alluqihi bi mahabbati istima'i syaitan wal maghrur ya'taqid annahu ala syai'. Dan orang yang tertipu, maghrur, yang tertipu adalah orang yang menganggap saya berada di sebuah ini. Saya mencintai Allah tapi padahal tidak mencintai. Fa fi mahabbatillahi wa kalamihi wa rasulihi adhaf ma dzakara as-sa'il min fawaid al-'ishq wa manafi'ihi bal la hubba 'ala al-haqiqa anfa' min wa kullu hubbin siwa dhalika batil in lam yu'in 'alaihi wa yashawwiqu al-muhibba ilaihi. Maka kata Ibnu Qayyim, dalam mencintai Allah, mencintai kalam Allah, mencintai Rasulullah itu ada berlipat-lipat hal, berlipat-lipat faidah yang ditanyakan oleh seorang penanya di awal kitab ini. Bal la hubba 'ala al-haqiqa anfa' min. Dan Ibnu Qayyim, bahkan tidak ada kecintaan yang hakiki yang lebih bermanfaat melainkan cinta Allah Azza wa Jalla. Wa kullu hubbin siwa dzalika batil. Setiap cinta selain itu adalah batil. In lam yu'in 'alaihi wa yashawwiqul muhibba ilaih. Kalau belum atau kalau tidak, setiap cinta apapun, kalau tidak ujungnya membantu
seseorang untuk lebih mencintai Allah dan lebih merindukan Allah, itu batil. Kira-kira gitu, teman-teman. Hafizakumullah jami'an. Kira-kira itu dan semoga sedikit bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Aqulu ma tasma'un wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.